Silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Raina dan juga Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Sekarang peran saya di sini selaku observer ya. Bu Emi selaku coach dan juga Bu Raina sebagai coach ya. Nah, sebelum Bu Emi melakukan coaching dengan Bu Raina, saya selaku observer akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sebelum melaksanakan coaching pada hari ini. Baiklah, sebelum menanyakan beberapa pertanyaan, di sini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya terlebih dahulu nih kepada Bu Emi ya, Bu Emi dan juga Bu Raina untuk proses coaching hari ini ya. Nah, yang diamati ya dari pelaksanaan coaching kita hari ini adalah yang pertama, apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu Emi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Raina secara selaku coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, seperti itu ya Bu ya, rubrik penilaiannya. Dan selanjutnya saya akan menanyakan terlebih dahulu nih kepada Bu Emi. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan itu kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present, yaitu kehadiran penuh saya. Untuk yang kedua, untuk menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada proses coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu pertanyaan yang terakhir, indikator yang mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik sekali ya Ibu Emi ya. Nah, demikian ya proses praobservasi kita hari ini. Nah, silahkan Ibu Emi dan juga Bu Raina melakukan proses coachingnya pada saat ini. Silahkan Ibu. Sejak populer. Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam Bu Rena. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Emi gimana? Kabar saya juga alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Emi, kira-kira Bu Emi ada kesempatan nggak kali ini? Saya ada yang ingin saya ceritakan. Oh ya, untuk hari ini kebetulan saya ada kesempatan Bu. Emangnya ada perlu apa Bu? Tidak biasanya Ibu datang pada saya. Saya ini ingin bercerita tentang sedikit permasalahan yang saya alami dalam pembelajaran sejarah. Saya kan pembelajaran sejarah itu
tidak sama dengan pembelajaran yang lain-lainnya yang dimana saya lihat kalau siswa ini belajar dengan guru-guru lain begitu aktif, kemudian aktif mengumumkakan pendapat, aktif bertanya. Sementara pada saat belajar dengan saya, belajar sejarah, kebanyakan dari mereka itu sepertinya bosan Bu belajar dengan saya. Mungkin karena sejarah itu cuman cerita, cuman ngobrol, cuman ya hanya membaca buku-buku yang ada gitu Bu. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu ceritakan ini, apakah yang membuat anak ini menjadi bosan atau gimana, itu kira-kira menurut Ibu apa permasalahannya? Kalau saya lihat Bu, ada beberapa yang menjadi pertimbangan saya. Kemungkinan ketika belajar sejarah itu pada saat itu jam pelajarannya siang, tapi ketika saya beranggapan seperti itu, ternyata di jam pagi pun saya belajar seperti itu. Nah, saya beranggapan bahwa anak-anak ini bosan belajar saya, mungkin saya menggunakan metode pembelajaran yang monoton kali Bu ya. Oh begitu. Nah, kira-kira Ibu sudah mencoba belum cara lain, misalnya menyajikan dengan cara video atau mencari materi lain supaya anak ini tertarik gitu Bu? Belum sih Bu, cuman itu sudah ada dalam bayangan saya. Jadi bagaimana untuk memancing mereka untuk bisa mengumumkakan pendapat, kemudian bertanya kalau ada yang belum dipahami. Mungkin saya akan mencoba dengan video atau dengan metode pembelajaran yang lebih menuntut siswa-siswa saya untuk lebih interaktif atau aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu ide bagus Bu. Kira-kira supaya ini bisa terlaksana, kapan Ibu kira-kira akan mencoba melaksanakannya? Saya akan mencobakannya pada pertemuan berikutnya, kira-kira minggu depan. Tapi sebelum actionnya pada minggu depan, saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu dengan menggunakan metode interaktif tadi, dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih menuntut siswa saya untuk lebih aktif dalam bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu ide yang luar biasa dan bagus Bu. Nah, dari apa yang akan Ibu lakukan ini, bisa tidak Ibu menceritakan rencana Ibu ke depannya? Ya, rencana itu yang pertama tadi, saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan model yang interaktif, bisa dengan metode diskusi, atau seperti yang Ibu sarankan tadi itu menarik itu Bu, menyajikan media pembelajaran dalam bentuk video, atau menyajikan artikel-artikel yang lebih menarik, yang lebih kontekstual, yang berhubungan dengan lingkungan mereka. Nah, itu rencananya Bu. Oke, bagus. Nah, dari apa yang Ibu ungkapkan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Renah lakukan supaya anak-anak bisa menekuni atau menggemari pelajaran sejarah tersebut? Ya, saya akan terus belajar. Mungkin saya akan bertanya dengan guru-guru senior atau guru mata pelajaran lain yang serumpun, mata pelajaran IPS yang serumpun. Saya akan banyak bertanya dengan Bapak Ibu yang lebih senior bagaimana melaksanakan pembelajaran agar siswa ini lebih interaktif gitu Bu. Nah, itu pendapat Ibu benar-benar luar biasa. Sebenarnya Ibu itu bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri dan Ibu bisa mencobanya. Oke Bu, baik. Oke. Kira-kira untuk langkah selanjutnya, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmennya ya bersama dengan siswa
bersama juga dengan guru-guru lain untuk konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik dengan menerapkan metode atau model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya maupun bertanya. Oke, mantap Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mencobanya? Ya, minggu depan saya akan coba langsung action. Sip, mantap Bu. Nah, selamat mencoba. Semoga berhasil dan anak-anak bisa rajin dan menggemari pelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Marta sudah mau mendengarkan curhatan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Saya ucapkan terima kasih Bu Marta, dan mohon kalau ada lain kali saya ada permasalahan, Bu Marta bisa membantu saya. Siap Bu, kapanpun Ibu membutuhkan, siap mendengarkan dan kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oke, terima Oke, kasih Bu. selamat mencoba, semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Marta. Oke, sama-sama Bu Raina. Selamat siang. Selamat siang. Wah, seru sekali ya Bu ya proses kucingnya hari ini ya. Oke, terima kasih Bu Epi. Sebelum kita menutup proses observasi ini, nah saya selaku observer akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih kepada Bu Emi ya selaku coach pada proses kucing ini. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu Emi lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Yaitu saya sudah melakukan present penuh Bu untuk aktif dan memberikan pertanyaan kepada kucing. Ibu sudah lakukan alur tirta ya Bu ya? Gimana? Sudah melakukan percakapan sesuai alur tirta ya kan? Ya, Nah, ya. Dan juga di sini tadi saya melihat bahwa Bu Emi dan juga Bu Raina dalam melakukan proses kucing ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Emi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Raina sehingga Bu Raina bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, yang pertanyaan terakhir nih kepada Bu Emi sebelum kita tutup ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu dan juga Bu Raina? oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Raina dan juga Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Sekarang peran saya di sini selaku observer ya, Bu Emi selaku coach dan juga Bu Rena sebagai coaching ya. Nah, sebelum Bu Emi melakukan coaching dengan Bu Raina, saya selaku observer akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sebelum melaksanakan coaching pada hari ini. Baiklah, sebelum menanyakan beberapa pertanyaan, di sini saya
Oke, selamat sore. Assalamualaikum Bu Evi. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Raina. Oke, apa kabar harinya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Oke, Ibu apa kabar? alhamdulillah baik juga. Oke Bu Evi, jadi sebelum Bu Evi melaksanakan coaching dengan Ibu Emi, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat coaching ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching ini, yaitu antara Ibu Epi dengan Ibu Emi nanti, yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu apakah kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Emi sebagai kuci. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti Bu Emi sebagai kuci bisa merespon, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Emi ajukan ya dengan baik, sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, gitu aja Bu Epi, kira-kira bagaimana? Iya, siap Bu. Oke. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam kegiatan ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu Epi? Oke, terima kasih Bu Raina atas pertanyaannya. Kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah yang pertama itu present Bu, atau kehadiran penuh. Lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, dari kompetensi-kompetensi tersebut kira-kira spesifiknya kompetensi mana yang ingin Ibu observasi? Oke, yang kompetensi yang lebih spesifiknya lagi yang ingin saya observasi atau saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sepertinya itu. Oke. Nah, dari kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Ibu inginkan pada proses coaching kali ini itu apa ya Bu ya? Saya selaku kunci menginginkan kunci saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya buku, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa ya. Demikian dulu Ibu Epi kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu yang pada kali ini adalah Ibu Emi. Silakan Ibu. Iya, siap. Ya, kita mulai. Oke, selamat siang Ibu Epi. Selamat siang juga Bu Emi. Bagaimana kabar Bu Emi hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya ikut senang tuh mendengarnya. Saya lihat hari ini Bu Emi sepertinya agak terlihat sedih dan juga tidak seceria biasanya. Kira-kira apakah Bu Emi ada masalah? Iya Bu, sebenarnya gini, saya itu sedih karena ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya itu kepada siapa. Kira-kira apakah Bu Epi ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya nanti mengganggu kesibukan Ibu. Alhamdulillah ada waktu Bu Emi, jangan sungkan ya. Ibu sama sekali tidak mengganggu waktu saya kok. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikannya. Jadi begini Bu, sebenarnya permasalahan saya itu tentang anak di kelas yang sedang saya alami. Oke. Oh, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu
untuk Bu Emi agar bisa mengatasi permasalahan Bu Emi? Saya ingin menceritakan keluh kesah saya, Bu. Saya berharap setelah saya menceritakan keluh kesah saya akan mendapatkan ketenangan dan akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baiklah Bu, semoga nanti kita bisa sama-sama mendapatkan solusinya ya Bu ya. Jadi kira-kira permasalahannya dari Bu Emi ini yang sedang Bu Emi dihadapi di kelas ini seperti apa kira-kira Bu? Silahkan Ibu ceritakan terlebih dahulu. Nah, begini Bu, sebenarnya di kelas saya ada salah satu murid saya itu kurang fokus setiap saat pelajaran. Nah, pada saat proses belajar dimulai, murid tersebut banyak melakukan hal-hal di luar proses pembelajaran, misalnya lebih sering dia itu melihat keluar kelas dan mudah mengalihkan konsentrasi dia itu kepada hal-hal yang di luar pelajaran yang dia laksanakan pada saat itu. Oh, jadi begitu ya Bu Emi ya. Lalu kira-kira menurut Ibu, apa ya Bu yang membuat murid tersebut melakukan hal itu Bu? Oke, kalau menurut saya, sepertinya murid tersebut tidak ada motivasi dalam belajar dan mudah bosan, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Emi nih, apa ya yang membuat murid-murid tersebut bosan dan kurang fokus Bu dalam belajarnya? Nah, begini Bu, sebenarnya kegiatan proses pembelajaran yang saya lakukan kurang adanya media pembelajaran yang menarik, misalnya seperti video pembelajaran. Kira-kira ada tidak Ibu langkah-langkah atau sudah memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, sudah Bu, hanya saja saya belum memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai gaya belajarnya. Seperti gaya belajar murid tersebut cenderung visual, Bu. Oh, baiklah, jika boleh saya menyimpulkan, berarti permasalahan yang membuat Bu Emi sedih hari ini adalah murid Ibu kurang fokus ya dalam belajar dan kurang adanya motivasi dalam belajar karena Bu Emi belum menggunakan media pembelajaran yang mendukung gaya belajar visual ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Ya Bu. Nah, jadi apakah Bu Emi sudah memiliki ide untuk meningkatkan motivasi belajar anak agar anak lebih fokus dalam belajar? Ya Bu, saya jadi mendapatkan ide untuk melakukannya. Nah, selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bahas sekarang, kira-kira apa rencana Bu Emi selanjutnya? Begini Bu, saya itu berniat untuk mencari sumber referensi tentang media pembelajaran yang menarik, yang bisa mendukung gaya belajar murid dan dapat meningkatkan motivasi belajar murid saya, sehingga murid saya dapat fokus dalam belajarnya. Wah, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Emi ya. Lalu kira-kira apakah masih ada tuh ya hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, saya juga berencana untuk memenuhi kebutuhan murid saya sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai, dan saya juga akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu selanjutnya bagaimana kira-kira proses kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Begini Bu, terkait proses kegiatan belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan media video pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Lalu saya juga akan lebih sering menggunakan proyektor untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar di kelas saya dapat berjalan dengan baik. Wah, subhanallah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sangat-sangat bagus ya Bu Emi ya. Saya setuju nih dengan ide Ibu tersebut ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukurlah Bu. Sekarang saya jadi merasa lega karena jujur saya itu takut kemarin-kemarin tuh takut dalam mengambil langkah dan mau bercerita itu kepada siapa. Ternyata saya bisa bercerita sama Bu Evi. Iya, alhamdulillah ya Bu Emi. Saya juga merasa senang Bu dan bersyukur pada akhirnya Bu Emi sudah merasa lega. Nah, selanjutnya nih Bu Emi, selanjutnya dari yang sudah Bu Emi rencanakan tadi nih, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Lalu apakah butuh waktu Bu dalam melakukan rencana tersebut? Oke, begini Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan dan terapkan di kelas Bu. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian selalu berusaha memenuhi kebutuhan murid dan berusaha untuk selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video pembelajaran. Oke, baiklah Bu Emi. Lalu selanjutnya dari rencana Ibu ini kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Emi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Emi tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya sangat membutuhkan dukungan berupa alat-alat yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti proyektor. Saya juga berusaha selalu berkomunikasi dengan teman-teman guru kelas lainnya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling memberikan masukan dan ide-ide yang menarik lainnya untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Emi ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang tentunya ya. Ya, amin. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Bu, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih kembali Bu Emi. Ya, sama-sama. Sudah Bu Raina. Oke, alhamdulillah Bu Epi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Emi sebagai coach pada kesempatan kali ini. Izinkan saya akan menanyakan beberapa hal dengan Bu Epi sebagai coach. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, di proses coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga mencari solusi-solusinya. Luar biasa ya. Berarti Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Nah, izinkan saya menyampaikan catatan selama kegiatan coaching ini. Yang pertama yang saya catat bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Emi itu sudah berjalan dengan luar biasa, sangat baik. Sudah menerapkan alur tirta. Kemudian Bu Emi juga sudah Bu Evi juga sudah berusaha untuk menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Emi sudah menyampaikan permasalahannya dan dia menemukan sendiri solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian saya lihat juga Ibu Evi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching itu, yaitu salah satunya kemitraan. Nah, kira-kira dari sekian banyak yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang Oke, selamat sore. Assalamualaikum Bu Evi. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Raina. Oke, apa kabar hari ini? Ya,
Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke Bu Epi, jadi sebelum Bu Epi melaksanakan coaching dengan Ibu Emi, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat coaching ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching ini, yaitu antara Ibu Epi dengan Ibu Emi nanti, yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Raina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu gimana? Saya juga sehat, alhamdulillah. Walaupun cuaca agak mendung dan agak dingin ini ya Bu. Iya. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai observer sebelumnya. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Raina. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya. Pada coaching kita hari ini, khususnya coaching akan saya amati dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu ada apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik, di sini pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan untuk Bu Raina yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mantap. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya diobservasi adalah bagaimana saya bisa mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, lalu kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Raina dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu merasa nyaman bercerita dengan saya, sehingga dia bisa menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan coach saya juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Ya, oke, terima kasih Bu. Demikianlah praobservasi kali ini. Lalu silakan Ibu Raina dan Ibu Epi melakukan coaching ya. Ibu Raina sebagai coaching dan Bu Epi sebagai coaching. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bu Emi. Ya, sama-sama. Unmute. Saya dulu Bu yang menyapa ya. Assalamualaikum Bu Raina. Waalaikumsalam Bu Epi. Bagaimana? Sehat Bu Epi? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Kira-kira ada apa nih tumben-tumbenan nih siang-siang Bu Epi ngajak cerita-cerita nih di ruang virtual? Sepertinya penting sekali nih Bu Epi.
Iya nih Bu Raina, begini, saya ini lagi sedih Bu Raina. Jadi ada sedikit permasalahan nih di kelas saya. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Jadi saya sengaja mengajak Bu Raina untuk apa nih bertemu di ruang virtual untuk sekedar sharing agar permasalahan saya bisa terselesaikan Bu, seperti itu. Oh, begitu. Sepertinya berat sekali nih, sampai menghela napas pun agak susah ya. Nah, ayo, boleh Ibu Epi ceritakan, saya siap mendengarkan. Oh, begini Bu, sebenarnya di kelas saya ini ada salah satu murid gitu ya, suka membolos Bu, jadi tanpa keterangan seperti itu. Oh, suka membolos. Pada saat kapan itu, Bu? Sering kadang seminggu itu sampai 3 kali bolos ya tanpa keterangan. Oh, oke. Nah, eh, kalau menurut Ibu itu kira-kira kenapa ya? Kalau menurut teman-temannya yang dekat dengan rumahnya itu sih sepertinya memang karena nggak ada yang mengantar seperti itu Bu, jadi orang tuanya sibuk di ladang, jadi anaknya nggak sempat mengantarkan atau gimana, jadi karena mungkin jaraknya juga jauh jadi anak tersebut malas untuk ke sekolah seperti itu Bu. Berarti fokus kita, tujuan pembicaraan kita hari ini adalah tentang permasalahan siswa Ibu yang suka membolos itu ya? Iya Bu, kira-kira seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira apa usaha yang sudah Ibu Evi lakukan selama ini? Jadi usaha yang sudah saya lakukan itu Bu, yang pertama saya menanyakan terlebih dahulu nih kepada teman-teman yang rumahnya dekat dengan murid tersebut. Lalu saya juga sudah mendiskusikan dengan kepala sekolah saya perihal anak ini yang sering bolos Bu. Lalu saat anak tersebut masuk ke sekolah juga saya tanyakan apa sih alasannya gitu sering membolos, terus anak tersebut memang sama dengan yang disebutkan temannya bahwa tidak ada yang mengantar, seperti itu Bu alasan. Setelah Ibu melakukan hal tersebut, kira-kira berhasil nggak kira-kira bahwa siswa itu tidak membolos? Masih Bu, Masih ya. masih seperti itu. Iya. Ibu punya alternatif solusi lain nggak kira-kira bagaimana untuk meminimalisir pembolosan itu? Rencananya begini Bu, rencananya saya akan menghubungi orang tuanya seperti itu, dan juga datang ke rumahnya Bu, dan juga mendiskusikan kepada orang tua wali murid tersebut bagaimana caranya gitu ya agar anak tersebut tetap masuk sekolah gitu. Oh, berarti Ibu akan melaksanakan kunjungan rumah ya? Berarti Ya, melakukan pendekatan secara persuasif ya dengan orang tuanya. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira apa sih rencana selanjutnya yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Evi? Jadi di sini saya akan mencari cara mendiskusikan kepada orang tua murid tersebut. Yang pertama apa sih yang menyebabkan gitu ya murid tersebut jarang masuk sekolah atau sering absen gitu kan. Kalaupun misalnya yang alasannya tadi bahwa murid tersebut memang tidak ada yang mengantar, terus saya juga akan berdiskusi dengan orang tuanya bagaimana cara mengatasi hal tersebut Bu. Oke. Kira-kira dari sekian banyak langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan, kira-kira ide apa, ide yang nyata gitu yang ingin Ibu lakukan selain dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada nggak ide yang lain lagi? Ya di sini yang akan saya lakukan kira-kira tapi kemarin memang orang tuanya setelah saya apa namanya
telepon gitu ya Bu ya, lewat WA gitu. Memang orang tuanya juga berjanji sih Bu, akan lebih perhatian kepada anaknya seperti itu. Dalam arti memang beliau juga akan eh, mengantarkan anaknya ke sekolah dengan apa ya, mementingkan, intinya mementingkan untuk mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu daripada harus ke ladang seperti itu kan. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin orang tuanya ini kayak gimana ya, kayak mengandalkan gini, oh ada temannya mungkin seperti itu kan, jadi dikiranya anaknya ini berangkat dengan temannya, ternyata tidak. Oh, seperti itu ya. Nah, Iya. eh, bisa nggak misalnya ibu kan kalau yang sudah ibu sampaikan tadi itu ibu hanya menanyakan dengan orang tuanya. Coba deh ibu tanya dengan siswanya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia membolos? Itu. Kalau Iya. gitu bagaimana Bu? Menurut Iya, ibu? sudah saya kemarin sudah saya tanyakan Bu Raina. Jadi gini, kenapa sih kamu sering mau bolos gitu kan? Terus kata muridnya, gini bos, saya tuh Bu nggak ada yang ngantar gitu. Jadi kayak misalnya bapak saya dan juga sama mama saya tuh pagi-pagi buta itu sudah ke ladang, katanya seperti itu. Terus saya juga ibaratnya dengan teman, kadang teman udah berangkat duluan Bu gitu. Jadi karena dia ini sering bangun kesiangan juga Bu, jadi ya itu tadi kawannya sudah berangkat duluan, akhirnya dia ketinggalan seperti itu. Oke. Nah, untuk kira-kira untuk rencana ibu ini kira-kira eh, ada nggak orang atau pendukung yang bisa membantu ibu untuk mewujudkan rencana ibu tersebut? Ya, jadi begini. Jadi saya juga memintakan teman tersebut, kan ada tuh Bu yang teman yang berdekatan tadi kan. Jadi kalaupun nanti saya bilang ke orang tuanya misalnya eh beliau gitu misalnya nggak bisa ngantar anaknya karena terburu-buru, saya minta orang tua wali murid tersebut untuk memastikan terlebih dahulu anaknya sudah berangkat atau belum, atau seperti itu, harus setidaknya mempersiapkan anak tersebut sudah berangkat sekolah nih, sudah pasti anaknya berangkat sekolah, baru orang tuanya tersebut berangkat ke ladang seperti itu Bu. Oke. Nah, kira-kira agar apa langkah-langkah atau rencana ini berjalan dengan baik, kira-kira berapa kira-kira waktu yang ibu butuhkan? Secepatnya Bu. Secepatnya ya. Ya. Kira-kira realnya berapa ya supaya kita bisa tahu progresnya bagaimana ke depan, Dalam kira-kira dalam minggu ini Bu. minggu ke depan ya. Ya. Oke. Nah, eh, ada nggak dukungan yang lain yang ibu perlukan untuk melaksanakan itu selain yang sudah ibu sampaikan tadi? Apa saja? Iya, tentunya saya di sini membutuhkan dukungan kepala sekolah tentunya Bu, dan juga rekan sejawat. Kalau bisa nih kepala sekolah juga ikut mendampingi saya gitu ya Bu ya, menemui Iya. semua murid tersebut di rumah, sehingga biar ada apa ya, gregetnya gitu loh Bu. Jadi kalau kepala sekolah yang datang langsung kan, wali murid tersebut bisa lebih apa ya, lebih meyakinkan wali murid tersebut untuk melakukannya seperti itu Bu. Wih, luar biasa sekali ya idenya. Eh, Luar biasa Bu Epi, karena dengan melibatkan kepala sekolah setidaknya ada penghargaan atau menghargailah orang tua murid ini untuk lebih aware kepada siswa sehingga anaknya bisa sekolah dengan aktif gitu ya. Luar biasa Bu Epi, mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik. Nah, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Raina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu gimana? Saya juga sehat, alhamdulillah. Walaupun cuaca agak mendung dan agak dingin ini ya Bu. Iya, iya. Oke, baiklah. Di sini saya sebagai observer sebelumnya. Saya sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Raina. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik.
Oke, ini udah aku mulai lagi rekamannya. Bisa dimulai? Sah. Oke, wah luar biasa kegiatan yang dilakukan oleh Bu Rainah dan Bu Epi ya. Nah, sebelum ditutup, ini ada sedikit. Bu Rainah sudah luar biasa sekali melakukan coaching sehingga Bu Epi bisa mendapatkan solusi atas apa yang dihadapinya. Nah, Bu Rainah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Rainah inginkan? Yang sudah saya lakukan saat coaching, saya berusaha melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu Bu Evi sebagai coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusinya, gitu Bu. Oke, Bu Renah, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Renah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Renah juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Evi sehingga Bu Evi bisa menemukan solusinya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami secara detail dan mendalam bagaimana membuat coaching dengan menggunakan alur tirta dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana juga membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah aku mulai lagi rekamannya. Bisa dimulai? Sah. Oke.